Konflik India dan Pakistan semakin memanas. Kini Pakistan membalas. Lewat pemberitaan terbaru, Pakistan telah menyerang balik militer India, usai mendapat beberapa serangan udara sejak Rabu lalu. Sky News melaporkan, Menteri Informasi Pakistan Ataullah Tarar menyatakan, pihaknya menargetkan instalasi militer di perbatasan. Kami telah menghancurkan instalasi militer India, mereka di perbatasan de facto, kata Ataullah Tarar yang disiarkan Sky News seperti dikutip dari Republika. Selain itu, Tarar pun mengklaim bahwa Pakistan telah menewaskan setidaknya 40-50 tentara India di sepanjang perbatasan de facto, yaitu antara wilayah yang dikuasai India dan Pakistan di wilayah Kashmir yang disengketakan. Beberapa waktu sebelumnya, Sky News juga melaporkan bahwa telah terjadi penembakan hebat selama 2 hari terakhir di sepanjang garis kontrol. Lebih jelasnya, Tarar dalam sebuah program di Sky News sebelumnya mengatakan, pihaknya bersumpah akan menanggapi serangan dari India. Berikutnya, Pakistan mengeklaim telah menembak jatuh 12 pesawat drone dari India. Oleh karena adanya aksi militer ini terjadi sehari setelah India melancarkan serangan terhadap Pakistan, dan wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan, yang memicu kekhawatiran akan konflik yang lebih besar antara kedua negara tetangga bersenjata nuklir tersebut. Sehubungan dengan itu, juru bicara militer Pakistan, Ahmed Sharif Chowdhury mengatakan, India mengirim pesawat drone buatan Israel, Harop, ke beberapa wilayah. Demikian itu termasuk 2 kota terbesar, Karachi dan Lahore. Pesawat drone India terus dikirim ke wilayah udara Pakistan, bahkan India akan terus membayar mahal atas agresi terang-terangan ini, kata dia. Lebih daripada itu, Pakistan dengan tegas menyatakan, sedikitnya 31 orang tewas dalam serangan rudal dan penembakan lintas batas di sepanjang garis kontrol lok perbatasan de facto kedua negara. Sementara itu, jumlah korban luka akibat serangan India tersebut meningkat dari 46 menjadi 57 orang, kata juru bicara militer Pakistan Letjen Ahmed Sharif Chowdhury dalam konferensi pers. Kemudian India pun lantas mengumumkan, Operasi Sindoor, dengan menyasar apa yang disebutnya, infrastruktur teroris, di 9 lokasi di Pakistan. Emosi kedua negara pemilik nuklir itu, semakin memanas. Tentunya, eskalasi ketegangan kedua negara tetangga dan pemilik senjata nuklir itu terjadi menyusul serangan 5 orang militan terhadap sejumlah turis di Pahalgam, wilayah Kashmir yang dikelola India. Sebanyak 26 orang tewas dalam serangan tersebut. Dengan kejadian beberapa hari ini, India menyalahkan Pakistan atas serangan itu, dengan mengklaim ada hubungan lintas batas. Pakistan membantah terlibat dan menyerukan penyelidikan yang netral. Pejabat India mengatakan New Delhi menggunakan haknya untuk menanggapi dan mencegah serta mencegah lebih banyak serangan lintas batas seperti itu. Lantas kemudian, Pakistan mengatakan pihaknya telah menembak jatuh 5 pesawat tempur India dan bahwa mereka berhak untuk merespons. New Delhi belum mengeluarkan reaksi resmi terhadap pernyataan Pakistan tentang keberhasilannya merontokkan 5 pesawat tempur India tersebut. Sehubungan dengan itu, Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif mengatakan Islamabad siap menerima penyelidikan independen atas dugaan keberadaan kamp teroris di wilayahnya seperti yang diklaim India. Dengan serangan India ke Pakistan, bahkan menghancurkan sebuah masjid dan kompleks administrasi pemerintah di Muridke. Setidaknya 3 orang tewas dalam serangan akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Bangunan di kompleks itu disebut sebagai fasilitas administrasi kesehatan dan pendidikan milik pemerintah. Namun India mengklaim tempat itu merupakan salah satu markas militan Pakistan. Tak hanya itu saja, militer India mengklaim menargetkan 9 situs di Pakistan yang terkait dengan kelompok militan yang bertanggung jawab dalam serangan di Kashmir pada tanggal 22 April dan menewaskan 26 turis, mayoritas asal India. Pakistan mengeklaim berhasil menjatuhkan 12 drone tempur India buatan perusahaan Israel di teritori udara negara tersebut. Lalu berikutnya, militer Pakistan kemudian menyebut tindakan India itu merupakan provokasi serius terhadap Islamabad karena menyebabkan korban tewas dan luka-luka terhadap warga sipil. India kembali melakukan tindakan agresi militer yang nyata terhadap Pakistan,
ujar juru bicara Angkatan Darat Pakistan, Letnan Jenderal Sharif Chaudhry, seperti dikutip dari CNN. Chaudhry mengatakan bahwa pasukannya sejauh ini telah menetralisir 12 drone Harop di sejumlah lokasi. Harop merupakan drone tempur jarak jauh yang memiliki hulu ledak untuk bisa digunakan sebagai drone bunuh diri. Drone tersebut bisa menabrakkan target dan meledak yang dikendalikan oleh operator dari jarak yang sangat jauh. Drone Harop merupakan pesawat nirawak tempur bunuh diri yang diproduksi oleh perusahaan Israel, Israel Aerospace Industries. Puluhan drone-drone itu diklaim Pakistan berhasil dijatuhkan di sejumlah wilayah seperti Rawalpindi di utara hingga di area pelabuhan dekat kota Karachi di selatan. Rawalpindi merupakan salah satu markas militer Pakistan. Salah satu dari 12 drone tersebut berhasil menyerang target di wilayah Lahore. Terdapat sedikitnya 13 juta penduduk di kota Lahore dekat perbatasan India. Serangan drone itu pun mengakibatkan 4 personel militer Pakistan terluka. Lebih jauh daripada itu, di Provinsi Sindh, bagian tenggara Pakistan, 1 warga sipil tewas dan sejumlah lainnya luka-luka akibat serangan drone India tersebut. Chaudhry kemudian menegaskan bahwa Angkatan Udara Pakistan masih dalam status siaga tinggi dan waspada. Ini merupakan provokasi serius. Keamanan wilayah dan sekitarnya tengah dalam bahaya, tutur Chaudhry. Berikutnya, S&P Global Ratings memperingatkan bahwa eskalasi konflik antara India dan Pakistan berpotensi memperburuk risiko utang kedua negara. Lembaga pemeringkat kredit global ini menegaskan setiap perang berkecamuk dapat memberikan tekanan pada dukungan kredit pemerintah. Tak hanya itu saja, S&P memberikan peringkat BBB dengan prospek positif untuk India dan CCC+ dengan prospek stabil untuk Pakistan. Meskipun demikian, mereka tidak melihat dampak langsung terhadap peringkat utang pemerintah saat ini. S&P memproyeksikan ketegangan antara kedua negara akan tetap tinggi selama 2-3 minggu ke depan dengan kemungkinan terjadinya aksi militer yang lebih besar. Pecahnya permusuhan antara India dan Pakistan telah meningkatkan risiko kredit regional, terutama bagi kedua negara yang terlibat. Kami memperkirakan bahwa aksi-aksi militer yang intens hanya bersifat sementara, yang akan memberi jalan bagi periode konfrontasi yang lebih lama dan sporadis, ungkap S&P Global Ratings, seperti dikutip dari Business Standard. India menyerang Pakistan sebagai respons terhadap pembantaian di Pahalgam, di mana 26 warga sipil tewas, termasuk turis. Angkatan bersenjata India pada hari Rabu menghancurkan 9 situs teror, termasuk yang terkait dengan Jaish-e-Mohammed dan Laskar-e-Taiba di Pakistan dan Kashmir yang diduduki oleh Pakistan (POK). Tindakan ini merupakan bagian dari operasi Sindoor, yang diluncurkan India 15 hari setelah insiden tersebut. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menegaskan negaranya berhak memberikan balasan yang setimpal atas tindakan yang dianggap sebagai perang yang dipaksakan oleh India. Namun, Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, menyatakan Islamabad siap untuk meredakan ketegangan jika India juga bersedia untuk mengakhiri situasi yang memanas. S&P juga mengharapkan India untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang kuat, yang diharapkan dapat mendukung perbaikan fiskal secara bertahap. Sementara, pemerintah Pakistan diharapkan tetap fokus pada pemulihan ekonomi dan stabilitas fiskalnya. Kedua negara, menurut S&P, tidak memiliki insentif untuk membiarkan ketegangan saat ini berlarut-larut. Pada pekan lalu, S&P memangkas proyeksi pertumbuhan India menjadi 6,3% dari 6,5% sebelumnya dengan alasan ketidakpastian kebijakan perdagangan AS. S&P memperingatkan konflik militer berkepanjangan dapat menggagalkan perbaikan metrik eksternal dan fiskal Pakistan serta menyulitkan India dalam menarik investor asing. S&P menekankan situasi saat ini menimbulkan risiko salah perhitungan dan bentrokan yang tidak disengaja yang dapat meningkat di luar niat kedua belah pihak. Jika tidak ada deeskalasi yang signifikan dalam beberapa minggu ke depan, tekanan pada dukungan kredit pemerintah akan semakin memburuk. Kami mengantisipasi ketegangan akan tetap tinggi selama 2 hingga 3 minggu ke depan, dengan kemungkinan aksi militer lebih lanjut yang signifikan dari kedua belah pihak. Namun,
Situasi kemungkinan akan mereda setelah itu, meninggalkan sedikit dampak negatif yang persisten pada metrik kredit sovereign, tambah S&P. Moody's Ratings juga memproyeksikan pertumbuhan India sebesar 6,3% dan menegaskan tekanan geopolitik termasuk ketegangan antara India dan Pakistan dapat menimbulkan risiko penurunan terhadap proyeksi ekonomi. Biaya bagi para investor dan bisnis kemungkinan akan meningkat karena mereka harus mempertimbangkan konfigurasi geopolitik yang baru saat memutuskan di mana mereka akan berinvestasi, berekspansi atau mencari sumber barang, kata Moody's.